Hai guys, dunia Pokemon yang luas mulai menampilkan banyak wilayah berbeda kayak Kanto bahkan sekarang Paldea, dan kita nunggu generasi baru kira-kira nama wilayahnya apa nih ya. Dan dengan wilayah lingkungan yang unik tersebut muncullah perayaan budaya yang berbeda juga ya kan. Salah satu aspek perayaan itu berasal dari Pokemon yang bertemakan makanan gitu. Nah, makhluk-makhluk lezat dan menggugah selera ini yang didasarkan pada berbagai makanan dan hidangan yang ditemukan di seluruh dunia nyata gitu. Ya, meskipun memang masih merupakan bagian yang relatif kecil dari dunia Pokemon itu sendiri yang besar banget ya. Pokédex secara keseluruhan dan menyeluruh menampilkan sejumlah entry bertemakan makanan ini. Dan kali ini aku menyiapkan beberapa pilihanku yang dimana kita bisa melihat beberapa Pokemon ini yang kelihatannya enak banget untuk dimakan. Karena mereka ini bertemakan makanan gitu. Jadi tunggu apa lagi, mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Dachsbun. Aroma menyenangkan yang keluar dari tubuh Pokemon ini membantu pertumbuhan gandum gitu, sehingga Dachsbun sangat dihargai oleh desa-desa pertanian gitu. Ya, ini diperkenalkan dalam Pokemon generasi ke-9 Paldea Region. Dachsbun berevolusi dari Pokemon anak anjing yang menggemaskan yaitu Pidove, menjadikannya salah satu Pokemon peliharaan terbaik ya kan. Aneka kue dan juga roti yang dipanggang tampak melimpah dalam desain Dachsbun ini loh ya. Mulai dari roti kepang di punggungnya, donat Boston cream yang diwujudkan oleh ekor dan juga dadanya tersebut, hingga citra roti gulung kayu manis pada telinganya tersebut. Pokoknya ya ini roti-rotian gitu tapi dibentuk kayak hewan anjing gitulah pokoknya. Ya mungkin agak ngeri untuk makannya ya kan, tapi kita harus memikirkan ini adalah roti tapi bentuknya anjing gitulah. Smoliv. Ia melindungi diri dari musuh dengan mengeluarkan minyak dari buah di kepalanya. Minyak ini pahit banget dan cukup sepat sehingga membuat seseorang tersentak gitu kalau memakannya. Smoliv sangat cocok secara estetika di wilayah Paldea yang terinspirasi Mediterania gitu, dengan bentuk dan garis evolusinya yang memberi penghormatan kepada buah zaitun dan minyak zaitun yang terkenal di daerah tersebut. Karena buah zaitun tumbuh di bentuknya, maka ia pun termasuk dalam Pokemon dengan tipe grass. Meskipun minyak yang dikeluarkannya di atas kepalanya digunakan untuk pertahanan, tapi ya tentu saja Smoliv ini tetaplah makanan. Jumlah buah zaitun yang pertama kali dihasilkan Smoliv, kemudian Dolliv, dan terakhir Aboliva meningkatkan seiring garis evolusinya. Applin. Ia tumbuh dengan memakan daging buah apel. Applin menggunakan cairan tubuhnya sendiri untuk memperkuat kulit apel dan mencegahnya membusuk gitu. Ia diperkenalkan sebagai bagian dari generasi ke-8 Pokemon Galar gitu. Tubuh utamanya memiliki bentuk apel yang khas banget, dengan tonjolan kayak cacing di bagian belakangnya dan juga mata yang menyerupai daun pada tangkai apel gitu. Garis evolusinya juga unik banget karena kayak Eevee gitu tapi versi makanan gitulah pokoknya. Nah, Applin sendiri sebenarnya ngeri juga ya kan, dia adalah naga bahkan ulat gitu. Sebagian orang ya pastinya takut ulat apalagi makan apel. Tapi karena dia apel dan bahkan bisa berevolusi menjadi makanan-makanan gitu, jadi ya tetap saja dia terlihat enak banget. Vanillite. Karena tidak mampu bertahan hidup di daerah panas, ia membuat dirinya nyaman dengan menghembuskan udara yang cukup dingin untuk menyebabkan turunnya salju. Ia menggali lubang di dalam salju untuk tidur gitu. Bentuknya menyerupai kerucut es krim lembut dengan kepalanya berupa gumpalan putih berputar seperti putaran es krim segar dan bagian bawah tubuhnya meniru tangkai kerucut waffle gitulah pokoknya. Saat berevolusi bagian tubuhnya yang menyerupai es krim tersebut tumbuh jauh lebih besar dan kerucutnya menjadi lebih panjang gitu hingga evolusi terakhirnya terlihat seperti ya kayak es krim yang ada dua gitu. Siapa yang nggak puas ya kan? Milcery. Semakin banyak aroma manis yang diserapnya, semakin besar tubuhnya mengembang. Milcery akan mengempis ketika tingkat energinya menurun gitu. Dengan tubuh berbentuk tetesan dan dua lengan yang mencuat dari sisinya serta mata putih bersih gitu. Meskipun Milcery mungkin bukan Pokemon terkuat di Sword and Shield ya, tapi inovasinya dalam menggabungkan asal-usulnya yang menyerupai susu dengan garis evolusinya menjadikannya Pokemon yang benar-benar unik dan inspiratif. Sinistea. Jiwa seseorang yang meninggal sendirian memiliki sisa teh. Pokemon ini muncul di hotel dan juga rumah. Generasi ke-8 Pokemon memulai debutnya di wilayah Galar, sebuah wilayah yang sangat dipengaruhi oleh Inggris Raya gitulah pokoknya. Salah satu makanan khas yang diasosiasikan sebagian besar dunia dengan kepulauan Inggris adalah kecintaan mereka pada teh. Dengan waktu minum teh memegang tempat bergengsi di antara warganya tersebut. Oleh karena itu, dimasukkannya Sinistea sangatlah masuk akal.
Swirlix. Ia mengonsumsi gula sebanyak berat badannya sendiri setiap hari. Jika tidak mendapatkan cukup gula, ia akan menjadi sangat pemarah. Tubuhnya terlihat seperti gumpalan kapas putih dengan ujung telinganya berwarna merah muda pucat begitu. Ia menjulurkan lidahnya yang sangat menggemaskan, membuat para penggemar yang melihatnya mempertimbangkan rasa atau makanan apa yang dilihat dari Swirlix ini. Sebenarnya Swirlix ini bisa dikatakan adalah Pokemon yang juga bertemakan makanan, karena kayak kapas gula-gula gitulah pokoknya. Generasi ke-6 juga memperkenalkan tipe Fairy. Dengan Swirlix sendiri juga bergabung dengan Pokemon tipe Fairy tersebut. Jadi yang manis-manis sekarang ya kayak Fairy banget gitu kan. Fungus. Ada sebuah teori yang menyatakan bahwa pengembang Pokeball modern sangat menyukai Fungus, tetapi hal ini belum dikonfirmasi ya. Fungus memiliki tudung atau ya kayak Leos berbentuk Pokeball gitulah pokoknya. Bahkan entry Pokédex-nya pun menyoroti kemiripan antara Pokemon ini dan juga Pokeball. Selain Fungus bergabung dengan jajaran Pokemon bertema makanan, Fungus sebenarnya juga melangkah lebih jauh dengan bergabung dengan beberapa Pokemon bertema Pokeball gitu. Tapi ini adalah jamur, jadi kayaknya buat dimasak enak. Tapi enggak deh, karena dia beracun. Pumpkaboo. Roh-roh yang berkeliaran di dunia ini ditempatkan ke dalam tubuh Pumpkaboo. Kemudian mereka dipindahkan ke alam baka. Pumpkaboo diperkenalkan dalam game Pokemon di generasi ke-6 seperti ya Pokemon lainnya gitulah pokoknya. Berdasarkan labu yang menjadi namanya, Pumpkaboo menyerupai labu di bagian bawah tubuhnya tersebut. Jadi kayak labu Halloween, jadi hantu, tapi tetap aja ini labu, tetap makanan ya kan. Tatsugiri. Ini adalah Pokemon naga kecil. Ia tinggal di dalam mulut Donanzo untuk melindungi diri dari musuh di luar gitu. Dalam Pokemon lain yang memiliki berbagai bentuk gitu, Tatsugiri menampilkan 3 bentuk dan warna yang berbeda pula. Bagian atas Pokemon ini terlihat kayak ikan, dengan ketiga bentuknya memiliki ciri khas yang sama meskipun dengan desain yang agak sedikit berbeda gitulah pokoknya. Dan di bagian bawah terdapat gumpalan putih yang terlihat kayak awan putih atau bahkan itu adalah nasi putih gitu. Tatsugiri sendiri terlihat seperti nigiri sushi gitu, hidangan Jepang yang khas dan juga populer. Ya siapa sih yang nggak kenal sushi ya kan? Kayak ya Pokemon naga kecil ini ternyata adalah makanan juga. Dan itulah beberapa Pokemon bertemakan makanan yang terlihat lezat, tapi sebenarnya dalam tanda kutip mereka ini yang terbaik gitulah pokoknya. Sebenarnya ada beberapa Pokemon bertemakan makanan juga yang mungkin cukup enak dan juga terbaik, tapi ya ini pilihanku. Jadi kalau kalian punya pilihan lainnya tinggal tulis di kolom komentar ya teman-teman. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.